membahas tentang Money Heist Korea yang berjudul Joint Economic Area. Money Heist Korea Joint Economic Area. Ada di trailernya ini ada cash announcement atau bisa dibilang cash release untuk para pemeran dari karakter-karakter ikonik yang di Money Heist yang selama ini kita kenal. Ada Berlin tentunya The Professor, ada juga Oslo, Tokyo, Rio, Helsinki, dan juga Nairobi. Money Heist ini mungkin akan berfokus kepada Money Heist season pertama ya, yang kita kenal sebagai awal mula perampokan dari La Casa de Papel yang menuai kesuksesan yang sangat tinggi. Untuk list pemainnya nanti akan aku tulis pas editing nih tuh, ya kan. Aku lihat trailernya itu aku salah fokus ke topeng yang begitu banyak. Kalau kita tahu ya, kita hanya kenal 2 topeng sebenarnya, dan nanti juga aku akan kasih lihat bentuk-bentuk topengnya. Tapi untuk di Money Heist yang kita tahu adalah series yang paling terkenal di Spanyol, dan kita tahu di Netflix selama ini kan kita cuma tahu 2 topeng gitu ya. Nah ini ada banyak topeng yang bagaimana topeng-topeng itu buat apa aja sih, akan digunakan buat apa aja sih, apa pentingnya topeng-topeng itu, sementara kita cuma kenal 2 topeng yang baru dari sekian banyak yang aku lihat dari trailer topeng-topeng itu gitu ya. Tentunya aku pengen lihat kecerdikan dari si pemeran Profesor itu sendiri untuk memerankan karakter ikonik dari si Profesor itu sendiri. Kalau kita lihat pemeran Profesor yang kita tahu gitu ya, sebenarnya pemeran Profesor yang kita tahu itu aku pikir tidak ada yang bisa menandingi dia untuk memerankan karakter Profesor. Nah, aku pengen tahu kalau dalam versi Koreanya apakah sang aktor bisa menandingi 2 karakter yang kita kenal sebagai Raquel Murillo atau Lisbon nanti di season keduanya, tapi di season pertamanya dia masih memakai nama Raquel Murillo. Dan Profesor itu 2 karakter yang ikonik. Sebenarnya semua karakter ikonik, tapi perdebatan dari mereka berdua itu sebenarnya tidak bisa digantikan deh gitu ya, tidak bisa kita bandingkan dengan orang-orang lain yang mungkin akan memerankan mereka nantinya. Aku pengen tahu aja sih bagaimana kecerdikan dari Profesor versi Korea ini gitu. Korea udah berkali-kali mengadaptasi atau meremake sesuatu yang bisa dibilang berhasil lah ya. Terus setiap drama yang dia sajikan sebenarnya berhasil untuk menarik hati kita. Tapi untuk drama yang kali ini nih
agak sedikit berbeda. Aku pengen tahu bagaimana sih drama La Casa de Papel. Aku lebih senang nyebutnya La Casa de Papel ya daripada Money Heist gitu ya. Drama Money Heist ini bagaimana sih kalau misalnya di adaptasi dengan budaya Korea dengan orang-orang yang tentu dari segi kultur juga berbeda gitu ya. Mungkin Korea cukup berani untuk mengambil ini. Kalau kita lihat drama Euphoria yang terkenal di Jepang dan juga Taiwan sempat di adaptasi juga, dan itu cukup sukses. Tapi kalau itu kan memang masih masuk ke dalam gaya-gayanya Korean show gitu ya, Korean drama show. Tapi kalau Money Heist ini kan punya ciri khas tersendiri yang harus di-develop dengan sebegitunya, dengan seniat-niatnya gitu ya. Karena si karakter yang ada di Money Heist ini sebenarnya bisa dibilang cukup ikonik dan satu sama lain bersinambungan gitu, satu sama lain penting gitu. Aku pengen tahu sih dengan gayanya Korea yang bagaimana. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya perbedaan dari adaptasi dan duplicate. Kalau adaptation pasti ada sedikit perbedaan yang akan diterapkan di setiap adaptasi dari series originalnya atau franchise originalnya. Tapi kalau misalnya duplicate, dia menduplikasi semua hal check to check atau bisa dibilang exactly same gitu ya untuk series atau franchise aslinya gitu ya. Dan aku pengen banget sebenarnya, bukan pengen tapi berharap banget apapun yang diubah ke dalam kultur mereka atau ke dalam sisi dari mereka sendiri, perbedaan yang mereka sajikan sebenarnya dari series ini tidak akan merusak cerita yang begitu kompleks, cerita yang begitu bagus banget untuk kita tonton dan sangat ikonik gitu. Ini udah suatu fakta lah kalau Money Heist ini dalam 3, aku nggak bilang 3 episode pertama bagus ya, tapi dalam 3 episode pertama aja mungkin sudah bisa menarik orang gitu ya, walaupun agak sedikit kurang sih kalau dalam 3 episode pertama, tapi udah bisa menarik orang untuk penasaran gimana nih ceritanya nih. Dan Korea biasanya bikin episode itu pendek, dan kebetulan di Money Heist ini juga cuma 10 episode, jadi aku berharap bisa dimaksimalkan banget kesempatan adaptasi ini. Dan kalian boleh komen di bawah siapa yang pantas untuk memerankan karakter-karakter di Money Heist jika cerita ini diadaptasi dari cerita aslinya ke bahasa Indonesia. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.